Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Peraturan PPKM darurat menegaskan bahwa seluruh tempat ibadah di zona merah COVID-19 harus ditutup sementara. Warga pun diminta beribadah dari rumah untuk mencegah terjadinya kerumunan jemaah yang berpotensi menyebarkan virus corona. Untuk membahas lebih lanjut aturan ibadah dari rumah ini sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Asrorun Niam. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak? Sehat? Kabar baik Pak Asrorun, semoga sehat juga di sana. Pak Asrorun, Jumat ini masih ada sejumlah wilayah yang warganya nekat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Apa yang akan dilakukan MUI agar saat PPKM darurat berlaku nanti mulai besok tidak ada lagi Pak jemaah yang beribadah di masjid dan pengurus masjid pun tidak membolehkan jemaah untuk beribadah di masjid? Ya, terima kasih ya. Poin pentingnya adalah soal komitmen kita bersama untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19 semata untuk kepentingan perlindungan terhadap jiwa. Ini yang menjadi concern kita bersama. Tetapi pemilihan diksi seperti nekat tadi saya kira perlu juga didudukkan secara proporsional. Aktivitas ibadah dilakukan tetapi tetap di dalam konteks protokol kesehatan. Nah, Majelis Ulama Indonesia concern terkait dengan policy yang diambil oleh pemerintah semata untuk kepentingan mewujudkan kemaslahatan publik. Dengan demikian, secara umum MUI mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran wabah COVID. Salah satunya dengan PPKM darurat di Jawa dan juga di Bali ini. Karenanya MUI juga menghimbau kepada umat Islam untuk mentaati seluruh policy terkait dengan PPKM darurat ini. Saya tadi setelah Jumatan ngobrol dengan Wakil Presiden, dilanjutkan dengan rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Pak Menko PMK ya, mendiskusikan mengenai langkah lanjutan setelah diambil policy terkait dengan PPKM darurat ini. Yang pertama persoalan diksi untuk membangun kedamaian ya di tengah publik ya. Misalnya diksi menutup sementara masjid. Pak Menko PMK tadi juga memberikan underline ya, pemilihan diksi itu kurang pas ketika ditujukan kepada masjid yang menjalankan fungsi di samping sebagai pusat kegiatan ibadah juga pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Karenanya yang ditiadakan untuk sementara adalah aktivitas ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah yang berdampak kepada kerumunan sehingga berpotensi terjadinya perluasan penyebaran. Ini yang perlu dipahami secara utuh. Karenanya dalam rentang PPKM darurat ini aktivitas sholat jamaah rawatib misalnya, kemudian sholat Jumu'ah, sholat Idul Adha yang dilaksanakan secara berjamaah dan kemudian berada di dalam kawasan yang tidak terkendali, ini bisa dialihkan ke kediaman masing-masing. Akan tetapi ada fungsi lain di luar untuk kepentingan kegiatan ibadah, misalnya fungsi untuk kepentingan menjadi pusat kendali penanggulangan COVID, misalnya untuk edukasi masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi COVID-19. Apalagi nanti dalam rentang waktu pelaksanaan PPKM darurat ada peristiwa keagamaan yaitu Idul Adha dan penyembelihan kurban. Bagaimana penyembelihan korban ini bisa dioptimalkan sebagai salah satu sarana untuk menjawab permasalahan kontemporer yaitu perbaikan gizi untuk menumbuhkan imunitas. Ini perlu juga dikelola, tetapi pada saat yang sama jangan sampai kemudian dilakukan secara sembrono, tidak taat pada prokes dan sejenisnya.
Pak Asrorun, terkait dengan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini yang bertepatan dengan akhir masa PPKM darurat, apakah MUI sudah mengambil sikap atau ancang-ancang bagaimana nantinya warga apakah bisa melaksanakan sholat Id di masjid atau ada imbauan untuk melaksanakan sholat Id dari rumah saja, dan bagaimana nanti fungsi masjid ketika hari Idul Adha, apakah akan tetap mengikuti arahan dari pemerintah atau bagaimana? Ya, MUI tadi juga sudah berkirim surat kepada Pak Menko PMK terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyelenggaraan kurban ya pada saat PPKM darurat yang diduga ini sekalipun akhir pelaksanaan PPKM darurat ini tanggal 20 bisa jadi kemudian diperpanjang sampai pelaksanaan Idul Adha dan juga penyembelihan korban. Maka di dalam surat itu kita sampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia di tahun 2020 sebagai landasan pelaksanaan salat Idul Adha dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Prinsipnya untuk kepentingan mengendalikan peredaran COVID-19, maka dimungkinkan pelaksanaan sholat Idul Adha itu tidak di masjid dan atau di musola atau tempat-tempat yang terkonsentrasi jamaah secara meluas. Bisa dilakukan di rumah, di kediaman atau tempat-tempat lain yang tidak berdampak kepada kerumunan. Akan tetapi pada saat malam takbir tetap didendangkan, tetap dipekikkan, tetapi tidak dengan cara takbir keliling yang berpotensi terjadinya arak-arakan, kerumunan yang menyebabkan potensi terjadinya penularan. Baik. Oke, terima kasih Ketua MUI Pak Asrorun Niam telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.